Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqihu fid-din. Wassalatu wassalamu ala man ikhtassat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidz, Bapak Ibu semua yang hadir, jamaah Masjid Ad-Da'wah, insyaallah semua semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam kajian rutin jadwal saya Rabu malam Kamis. Kali ini seputar tentang tanya jawab hukum. Saya malam hari ini ingin mencoba menjelaskan bagaimana ulama-ulama dulu menjawab hukum, gitu ya. Sebelum nanti ada pertanyaan-pertanyaan, supaya kita bisa membedakan bagaimana mungkin orang-orang yang sekarang. Saudara-saudara, Bapak Ibu, sebenarnya yang namanya menjawab hukum atau pertanyaan itu bagian daripada sesuatu yang ada dari mulai zaman Rasul, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Bahkan ayat-ayat Quran kalau kita lihat itu beberapa ayat menyebut istilah menjawab pertanyaan hukum atau fatwa. Misalnya dalam Al-Baqarah ada ayat yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Dan mereka bertanya kepadamu hai Nabi Muhammad tentang hukumnya haid. Qul, jawablah hai Nabi Muhammad, yastaftuna, meminta fatwa. Meminta fatwa itu artinya meminta penjelasan hukum. Orang minta fatwa itu artinya minta penjelasan hukum. Orang yang berfatwa itu artinya orang yang menjelaskan hukum. Lah dulu pada masa Nabi yang menjelaskan hukum atau yang ditanya tentang hukumnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menjawab itu pasti dasarnya Al-Quran, ya, atau beliau menjawab langsung yang juga dari wahyu. Sebab ketika Nabi bicara, kata Allah pasti dari wahyu, dan begitu. Nah, contoh tentang haid tadi itu ditanyakan kepada Nabi Muhammad karena dulu orang-orang Yahudi sebelum Nabi datang ke Madinah, mereka itu memperlakukan perempuan haid dalam tanda kutip dengan perlakuan yang tidak pantas. Pertama, li'annahum lam yu'akhiluha fil mata'im, mereka tidak mau duduk bersama dalam satu meja untuk makan bareng. Dulu perempuan haid itu dianggap kotor lahir batin. Saya katakan kotor apa namanya? Lahir batin, bawa apes, bawa setan, maka makan aja nggak boleh bareng. Itu Yahudi zaman dulu. Walam yujami'uhunna fil madaji, bahkan tidak mau tidur bareng di kasur. Tidur bareng bukan campur loh ya, sekamar nggak mau. Jadi kalau perempuan haid dulu tidurnya kadang-kadang di dapur, kadang-kadang ya Allah, ya begitulah kira-kira. Nah, Islam datang
mereka kemudian masuk Islam, orang Yahudi ini bertanya pada Nabi, apa dalam syariat Islam yang dibawa Nabi, atau syariat yang dibawa Nabi lebih persisnya, itu wanita yang haid diperlakukan sama seperti pada masa mereka masih Yahudi gitu. Turun ayat tadi di surah Al-Baqarah, saya ayatnya lupa, ayat berapa, dicari pasti ada Pak Ji. Sebelum ditanya, saya gue senangnya nanya ayat berapa gitu. Itu pasti ada dari awal sampai akhir. Tapi perkiraan itu pertengahan. Ya, habis puasa, habis ayat puasa, sekitar 200-an berkurang. Nah, kata Allah, qul huwa adhan. Ayat ini menjelaskan bahwa, katakanlah hai Nabi Muhammad, haid itu adalah darah kotor. Darah kotor, darah kotor namanya. Hukumnya dijelaskan, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Pada saat haid, perempuan tidak boleh digauli. Hanya itu. Digauli dalam arti dicampuri. Masih kurang jelas. Dijima. Tapi tidur bareng sekasur boleh. Makan bareng satu meja boleh. Malah dalam satu hadis Nabi katakan, isna'u kulla syai'in lan nikah. Kau boleh melakukan apapun dengan istrimu yang sedang haid. Pada saat Nabi ditanya, illan nikah, kecuali gituan gitu kan. Paham dah, udah tua semua ya kan? Ya, kecuali yang satu itu. Nah, itu berarti meminta penjelasan hukum atau meminta fatwa sudah ada sejak zaman Nabi. Nah, sesudah Nabi wafat, tentu para sahabatlah yang alim-alim yang melanjutkan itu, menjawab, karena mereka yang paling tahu tentang Nabi dan mereka paling tahu tentang sebuah ayat turun itu sababnya apa gitu loh, atau disebut asbabun nuzul, dan paling tahu tentang makna dari sebuah ayat. Salah satu sahabat yang dianggap alim bidang tafsir misalnya Ibnu Abbas itu misalnya. Atau sebuah hadis ini kenapa Nabi bilang begini, nah, itu ada asbabul wurud. Sahabat wafat, turunlah kemudian kepada tabi'in. Tabi'in wafat, turunlah pada tabi'in. Bahkan kemudian turunlah kepada sesudah tabi'in. Muncullah ulama madhab 4 seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi di kalangan sahabat sendiri atau tabi'in atau tabi'in itu memang walaupun sahabat itu dekat dengan Nabi, tak semua itu berani berfatwa, sebab mereka juga nggak berani berfatwa kecuali mereka tahu. Makanya misalnya sahabat itu kalau ditanya tentang bagaimana Nabi dalam urusan dalam negeri, itu mereka bilang coba tanya Siti Aisyah. Dalam negeri paham kan ini ya, urusan-urusan maaf begitulah. Cara mandi itu dalam negeri namanya Pak. Cara mandi junub, ya itu yang tahu istri beliau, tanya Siti Aisyah, kata sahabat. Kalau kemudian Siti Aisyah ditanya bagaimana Nabi dalam perjalanan musafir, sholatnya bagaimana ketika musafir, kan gitu kan? Kata Siti Aisyah, tanya sama Abu Hurairah yang nemenin, tanya pada sahabat ini yang nemenin. Itulah begitu kan Pak. Maka tadi sahabat tak semua merasa dirinya hebat ketika ditanya hukum. Pasti mereka akan menjawab sesuai yang dia tahu. Nah, maka ada ungkapan, kalau ada orang kok dia ditanya semua hukum dia menjawab seakan-akan dia tahu semua, kata para ulama, saksikanlah bahwa itu orang sebenarnya malah bodoh. Dia sebenarnya bukan pintar tapi malah bodoh. Orang pintar nggak bakalan begitu, dia tahu keterbatasan.
Saya misalnya ditanya ekonomi makro dan mikro, ya nggak tahu saya. Tanya sama orang keuangan, kan begitu. Ekonomi makro dan mikro, bahkan sama-sama hukum agama pada bidang tertentu saya nggak tahu. Dan itu biasa, gitu loh. Lah, cuma memang pada masa sahabat ada beberapa sahabat yang terkenal ahli fatwa. Di Madinah ada sendiri, di Mekah ada sendiri, di Baghdad ada sendiri, di Syria atau Syam ada sendiri, di Mesir ada sendiri, di Kufah ada sendiri, di Yaman ada sendiri. Dan mereka itu pada masa Nabi tahu cara berfatwa. Salah satunya misalnya ketika Nabi mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal menjadi semacam qadhi, hakim dan mufti di Yaman. Nabi tanya, "Ya Mu'ad, kaifa kana idza 'arada lakal qada?" Kalau kamu nanti di Yaman jadi qadhi, jadi hakim, kata Nabi, bagaimana caramu menjawab? Kata Mu'ad, saya akan lihat pertanyaan itu kira-kira ada nggak jawabannya di Quran, kata dia gitu. Oh baik. Kata Nabi, bagaimana kalau di Quran tidak ada? Maka saya akan jawab melihat dari sunnahmu ya Rasul, gitu loh. Baik. Bagaimana kalau dari sunnahku belum ada? Aku belum pernah ngomong, aku belum pernah ngasih tahu, aku belum pernah ngasih contoh. Ajtahidu bi ra'yi wala adu, ay wala aqsiru 'ala al-jihad, 'ala al-ijtihad. Saya akan terus berijtihad, berusaha menjawab. Akhirnya Nabi memukul dada Mu'ad, ya, dalam arti sambil mukul, ya, kata Nabi, ya, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulihi sallallahu rasulihi, ya, ala ma yardallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, kata Nabi, yang telah memberikan taufik dan petunjuk kepada utusannya Rasulullah agar dia selalu menjawab dan memutuskan hukum sesuai dengan apa yang diridhai Allah dan Rasulnya. Karena memang Mu'ad bin Jabal jawabnya nggak ngawur. Pertama lihat Quran dulu, ada nggak masalahnya, ya. Kemudian kedua, kalau Quran nggak ada, lihat hadis, ada nggak masalahnya. Kalau nggak ada, maka berijtihad, mengambil dari pesan-pesan yang ada dalam Quran dan hadis, dicari permasalahan yang mirip sama. Kalau ada yang mirip, maka dikiaskan, gitu. Paham ini kira-kira? Nah, kias itu kan menyamakan hukum yang belum ada penjelasannya di Quran dan hadis dengan hukum yang sudah ada penjelasannya di Quran dan hadis. Contoh kias itu, bagaimana hukum heroin, narkoba, narkotik, di Quran belum ada, Pak. Sampai pusing juga cari ayatnya, cari hadisnya, nggak ada. Zaman Nabi yang ada khomer, yang ada apa namanya? Khomer. Karena dia terbuat dari peresan anggur, gitu loh, khomer itu. Nah, maka dicari kesamaan heroin sama khomer dalam bentuk atau sifatnya atau ilat alasannya. Oh, khomer itu diharamkan satu karena membuat orang hilang akal. Kedua, memabukkan. Oh, heroin, narkoba sama dan merusak juga, maka dihukumi haram sama narkotik. Dalilnya mana? Qurannya tidak langsung dari Quran, tapi dikiaskan dengan nah, khomer itu contoh kias yang paling gampang. Nah, kadang-kadang ada namanya ijma. Ijma itu juga keputusan sesuatu yang pada masa Nabi tidak ada contohnya, juga tidak ada penjelasan Quran dan hadis, tapi kemudian ulama sepakat boleh apa tidak. Nah, itu ijma. Misalnya seperti
kesepakatan ulama atas sahabat atau ulama atas bolehnya hukum sewa menyewa. Nah, misalnya gitu ya, misalnya, atau hukum-hukum nih yang di bank syariah ini, ya banyak banget Pak, mudharabah, ini BSM bank semua mudharabah. Ini bank BSM dan macam-macam, pinjam meminjam barang atau apapun. Belum lagi kayak nulis Quran, zaman Nabi nggak ada, tapi kemudian ulama sepakat boleh Quran dicetak, itu ijma. Lah, Quran, hadis, ijma, qiyas, ini adalah 4 sumber hukum yang disepakati. Ya, saya ulangi, 4 sumber hukum yang disepakati. Dulu sahabat Abu Bakar, kalau ada satu masalah, pertama dicek dulu Quran, ada, jawab pakai Quran. Kalau kemudian nggak ada, cari hadis, nggak ada juga, maka sahabat Abu Bakar mengumpulkan para sesepuh-sesepuh sahabat untuk memutuskan bersama. Apabila semua sudah sepakat hukumnya begini, maka kemudian sahabat Abu Bakar mengambil kesepakatan ulama itu atau kesepakatan sahabat dan tabi'in sebagai keputusan, namanya ijma. Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, dalil bahwa Quran, hadis, ijma, qiyas adalah sumber utama hukum yang disepakati ada dalam surah An-Nisa 54 atau berapa gitu, saya lupa ayat. Ya, bunyinya begini. Ya, ini terkenal, ini bisa dicek di Quran sekarang kan, bisa ngecek ya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa ila rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, ini nanti bab ayat. Ini moderator kita sambil nyari tuh supaya ada kerjaan nih. Oh, yang tadi Al-Baqarah ayat sekian, An-Nisa ayat sekian, sekarang cari ayat gampang, lihat kata kuncinya aja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah. Loh, taat pada Allah ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munirnya, itu maknanya berarti taat kepada perintah Allah. Lah, perintah Allah itu adanya di Quran. Oh, berarti kita harus menjadikan Quran sesuatu yang ditaati, kira-kira gitu. Artinya kalau memutuskan hukum harus kembali pada Quran. Wa ati'ur rasul, itu jalur berpikirnya begitu. Dan taatlah pada Rasul. Oh, taat pada Rasul artinya taat kepada perintah-perintah Rasul. Oh, kalau gitu ayat ini menunjukkan kita harus merujuk pada perintah-perintah Rasul yang itu adalah sunnah-sunnahnya. Sunnah itu hadis atau sunnah. Sunnah biasanya diartikan lebih luas daripada hadis. Makanya orang jangan sekedar mana hadisnya. Harus sunnah itu bisa berarti ucapan Nabi, perbuatan, atau ketetapan, termasuk ketika Nabi membiarkan secara umum orang melakukan sesuatu. Nah, wa ulil amri minkum, taatlah juga kepada ulul amri. Nah, ulul amri ini jangan diartikan sempit pemerintah. Itu kan, itu ayatnya Golkar dulu. Golkar mengartikan ulul amri apa namanya? Pemerintah secara sempit. Betul, ulul amri bisa diartikan pemerintah. Tapi ulul amri di sini maknanya orang yang memiliki atau yang mengurusi urusan kalian. Sebenarnya ulul amri kata Syekh Nawawi bukan hanya umara, tapi juga ahlul halli wal aqdi. Al ulama min ahlil halli wal aqdi wa umaraul haqq. Yang disebut ulul amri itu satu, ulama yang ahli menjelaskan hukum, ya. Kedua, ulul amri itu adalah umarok tapi yang benar,
yang memutuskan masalah, itu disebut ijma. Nah, kalau ulul amri dalam hal ini ulama sepakat, umarok sepakat, jadi ijma. Boleh. Misalnya melarang sesuatu atau mewajibkan sesuatu, menetapkan sesuatu, dan itu juga sudah disepakati, boleh. Itu namanya ijma. Nah, baru kalimat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih paham tentang sesuatu masalah yang belum ada dalilnya di Quran dan hadis, ya, sama sekali, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikanlah kepada Quran hadis dari sisi contoh-contohnya yang tidak langsung memang, tapi pesan-pesan utamanya ada dalam Quran dan hadis, maka ini disebut qiyas. Nah, ini disebut apa namanya? Qiyas. Ulama-ulama dahulu ketika menjelaskan hukum tak akan lepas dari empat ini, karena ini adalah disebut al-masadir. Al-masadir al-adillah, atau juga sumber-sumber hukum yang disepakati ulama. Makanya kalau orang selama menjawab pakai empat ini pasti benar. Gampangnya ngomong gitu, dalilnya gitu, nggak sembarangan. Termasuk dalam hal mewajibkan atau tidak mewajibkan, mengharamkan atau tidak mengharamkan, dasarnya apa? Kalau empat ini maka benar. Dan dulu ulama nggak berani sembarangan mengharamkan sesuatu kalau belum jelas-jelas hukum. Misalnya apa, bisa mengharamkan rokok dikiaskan dengan khamr, wah nggak sembarangan itu, Pak. Kalau narkoba ulama berani, sebab itu tingkat merusaknya disepakati sama dengan apa namanya, khamr. Orang tahu begitu minum satu tak langsung apa namanya, celeng, atau orang apa namanya, celeng teler, wah itu benar ini. Ya kalau rokok kan enggak. Maka kalau ada orang katanya mengkiaskan rokok dengan khamr sama-sama haramnya, itu minal ngawurin itu dari sisi hukum. Gak berani ulama dulu, harus dicek dulu, diteliti, gak sembarangan. Karena nanti kalau orang sembarangan masuk pada apa yang ditegur Allah di surah An-Nahl, kalau ini saya ingat kayaknya 116 ayat. Wala tasifu lima Masya Allah. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Terjemahnya, janganlah kalian berbicara seenaknya dengan mulut kalian, mengatakan hadza halal, ini halal, wa hadza haram, ini haram, litaftaru 'ala Allahil kadhib, yang kalian menghalalkan, mengharamkan, mewajibkan sesuatu, ya, atas nama Allah, seenaknya bilang itu haram, padahal Allah tidak mengharamkan. Nggak boleh. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Orang yang ngarang-ngarang, kalau kata kita, mengatasnamakan Allah, bilang ini kata Allah haram, kata Allah wajib, kata Allah katakanlah begitu, nggak boleh. La yuflihun, itu tidak akan beruntung. Itulah kenapa para ulama madhab, dia kalau tidak menemukan dalil yang sangat kuat dalam Quran dan hadis untuk sesuatu yang misalnya untuk mengharamkan, nggak berani. Paling banter makruh. Contoh rokok bagaimana? Makruh, nah, itu paling banter begitu. Sebab kalau haram berat, gitu. Kalau haram berat.
Nah, ini tentang sumber hukum yang 4 dulu nih cerita ya. Ini 10 menit lagi Isya nih, saya baru dongeng ini ya tadi ya. Baik, itu baru pembukaan sedikit ya. Nanti kita buka tanya jawab. Terima kasih. Nanti itu tentang sumber hukum 4 ya. Terima kasih. Nanti saya lanjutkan. Silakan. Ya, alhamdulillah ini sebagai pembukaan buat kedepannya juga. Silakan untuk sesi pertanyaan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diberi kesempatan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, suratnya surat Al-Hadid ayat yang pertama, Ustaz. Bunyinya begini: apa yang ada di langit dan bumi bertasbih pada Allah. Dialah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Pertanyaan saya, padahal di bumi ini, Ustaz, ada yang bertuhankan kepada, mohon maaf, Trinitas. Ada kaum ateis, musyrikin, kafir, majusi, dan lain sebagainya yang mereka bertuhankan selain daripada Allah. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, itu ya. Dan semualah yang ada di langit dan bumi milik Allah. Ini ayat ini diulang berkali-kali dalam Quran. Bahkan ada satu ayat itu di surah An-Nisa, itu kalimat walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dalam satu ayat atau 2 ayat diulang 3 kali. Kata para ulama tafsir ya, itu ayat menunjukkan betapa absolutnya kekuasaan Allah. Itu satu, absolutnya, paham gak? Allah maha absolut. Apalagi ketika diulang sampai 3 kali, bahwa Allah itu berkuasa dengan diri sendirinya, tidak butuh makhluk. Tak ada makhluk yang merasa atau boleh merasa hebat. Maka kalau ada orang yang bilang Allahu Akbar, betul, Allah maha besar karena Allah maha absolut. Tapi kalau kemudian dia bilang mari sama-sama kita tolong Allah, kurang ajar nih. Dia mau nolong Allah. Kalau kata orang Betawi, lalu siapa? Allah maha kuasa, maha besar, lu tolong. Ada juga kita butuh pertolongan Allah. Itu pada ayatnya intan surullaha yansurkum, gitu katanya. Kalau kamu menolong Allah, nah ini makanya kata para ulama yang dimaksud menolong Allah, menolong agama Allah. Begitu, itu kenapa harus ngaji? Allah nggak butuh ditolong. Kalau orang butuh ditolong berarti kan lemah, dan itu mustahil. Itu. Ya, baik. Pertanyaannya berlanjut dari Pak Haji. Joko, kenapa kalau Allah maha menguasai, maha berkuasa, kenapa kok Allah, maaf, di dunia ini ada makhluk Allah yang diciptakan tidak menyembah Allah? Begitu kan? Ya, ya. Bahkan ada yang ahli maksiat. Ya. Bahkan dalam ayat itu dikatakan semua makhluk bertasbih, kok kemudian ada yang tidak, gitu kan? Jawabannya begini, itu semua satu bagian daripada kehendak Allah. Kalau semua itu tidak berarti setia. Sama kayak omongan semua orang Indonesia makan nasi, apa setiap orang Indonesia makan nasi? Kan tidak. Paham ya Pak? Artinya ada yang tidak makan nasi. Artinya ada juga makhluk Allah yang tidak menyembah Allah dan tidak bertasbih kepada Allah. Jadi ketika mengartikan, coba baca teliti, itu semua apa setiap. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Nanti para ulama mengartikannya tidaklah setiap atau semua. Nah itu nanti akan diartikan berbeda. Ini maknanya
Kul apa kulliyah, itu artinya global apa setiap person. Baik, jawabannya kita sudah tahu. Faktanya di dunia ini ada makhluk yang tadi Bapak bilang tidak beriman, gitu aja lah ya, singkatnya kafir. Termasuk setan, Ustaz. Ya, termasuk setan. Nah, itu semua atas hikmah Allah menciptakan seperti itu. Kalau ditanya kenapa, ya yang pasti yang paling tahu Allah. Kalau kenapa itu ya alasannya yang paling tahu siapa? Allah. Tapi dalam beberapa hadis misalnya, dalam bab istighfar di kitab Riyadhus Shalihin misalnya, itu diceritakan kenapa Allah menciptakan ada makhluk yang ahli maksiat. Ini menarik. Kenapa kok ada yang sholatnya rajin kayak bapak-bapak ini, ada yang mabuknya rajin gitu, ada yang nggak sholat. Ternyata itu bagian daripada hikmah di mana Allah menunjukkan kebesarannya. Sebab dengan adanya orang maksiat atau juga adanya orang yang sekarang masih kafir, nanti kemungkinan kita bisa melihat orang yang tadinya ahli maksiat tiba-tiba jadi ahli ibadah, dia taubat, kan gitu kan? Dan ada orang tadinya kafir, tiba-tiba dia mukmin. Ketika mukmin dia taubat dong. Dan ketika taubat Allah menunjukkan sifat keindahan jamaliyahnya. Allah itu Ghafurur Rahim gitu. Itu sifat jamaliyah namanya. Sifat jamal itu sifat keindahan Allah, maha mengampuni, maha menerima taubat. Iya ya, ada orang tadinya kayak gitu jeleknya, Masya Allah, tiba-tiba taubat, Allah maha menerima taubat. Ada orang tadinya kafir kayak begitu, tahu-tahu mukmin, Masya Allah, untung Allah itu maha menerima taubat. Di situ kita tahu kebesaran Allah. Satu. Di balik ada orang tadinya ibadah, tahu-tahu na'udzubillah min dzalik, Allahumma mahfad, dia kafir murtad. Itu juga menunjukkan kebesaran Allah, bahwa Allah itu punya sifat jalaliyah. Manusia nggak boleh sombong kalau sekarang dia katanya sedang beriman, ibadahnya tekun, karena yang memiliki hati Allah. Itu kenapa dalam sholat kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'at. Di situ hikmah yang barangkali kita bisa ambil. Itu hikmah, bukan jawaban persisnya, Pak. Saya top amat menjawab, yang paling tahu kan Allah tujuan. Tapi saya bisa setidaknya menjelaskan hikmah yang saya dapat dari ulama itu. Mungkin hikmahnya itu Boleh berkembang, Ustaz? boleh berkembang. Itu barangkali yang kafir, yang musyrikin, yang ateis, ada kemungkinan bertobat kepada Allah. Iya, dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Pertanyaan saya, Ustaz, setan dan iblis itu akan bertobat kepada Allah? Oh tidak, kalau setan kan sudah dijelaskan, ya kan, selamanya. Iya, itu selamanya di Quran. Itu juga menunjukkan kebesaran Allah. Ya, setan nggak protes, dia masuk neraka, gitu. Dia tahu diri, cuma dia minta izin satu kepada Allah menggoda orang yang bisa digoda, kan gitu kan? Itu sopan, setan aja sopan. Kalau ada orang Islam gak sopan kalah sama setan. Setan kan minta izin ya sama Allah, ya Allah anzirni ila yaumi yub'atsun, kasih saya umur panjang sampai kiamat. La'uhyan lahum ajma'in, saya ingin menggoda, minta izin hamba-hambamu, gitu kan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas-ikhlas, yang bagus-bagus. Kata Allah, silakan ya, kau boleh menggoda, tapi ada hambaku yang tidak bisa digoda, kan gitu. Atau mungkin, Ustaz, atau mungkin setan dan iblis itu barangkali untuk bertasbih mungkin tidak, barangkali tetapi setan iblis itu mengakui kekuasaan Allah, mengakui bahwa Allah itu Tuhan segala-galanya, tapi dia tuh tidak. Setan itu apa mungkin kata Pak Haji Yoyo, dia tidak bertasbih tapi dia mengakui kebesaran Allah. Iya, dia mengakui.
Setan itu kan iya, kalau mengakui kebesaran Allah mengakui minta izin gitu kok. Cuman dia udah kandung gengsi kesal sebagai orang yang di surga duluan, kalah pamor sama Nabi Adam gitu, disuruh Allah nolak. Lah menolak perintah Allah itu kufur gitu. Gara-gara dia sudah merasa di surga duluan kok suruh hormat sama Nabi Adam. Dia ketua RW dulunya di surga. Gitu. Kalau bahasa kitanya ini guyonannya gitu. Terima kasih ya. Cukup. Semoga manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.